Dan ketika Rasulullah di negeri Madinah, ini ada banyak sekali kisah Nabi yang berkaitan dengan al-jamal, yang berkaitan dengan onta-onta. Dikatakan pernah suatu hari ketika Rasulullah jalan-jalan di jalan-jalannya Madinah, kelihatan ada orang-orang kumpul, ada para sahabat yang berkumpul di satu kebun. Diparani sama Rasulullah, "Ma balukum, ada apa ini kok kumpul-kumpul? Lagi ngapain ini kok kumpul-kumpul?" Katanya para sahabat, ya Rasul, jangan deket-deket ya Rasul, jangan kesini ya Rasul, ada apa? Ini loh, jamalun ba'irun li ali fulan qad nadda alaihim. Ini ada unta lagi ngamuk, ada unta lagi ngerusak kandangnya sendiri, ada unta yang nyerang tuannya, ada unta yang lagi ngamuk-ngamuk, ndak karu-karuan ya Rasul, jangan mendekat, jenengan nanti disakiti, jenengan nanti luka, jenengan nanti tersakiti. Maka katanya Rasulullah, tanahku, minggir, tak tanganani, minggir kalian semua biar aku yang mendatangi si unta tersebut. Datang Nabi, masuk ke dalam kandangnya si unta yang lagi ngamuk ini tadi. Katanya para sahabat yang melihat kejadian tersebut, melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ini unta yang pertamanya ngamuk ndak karuan, langsung diem, mendekat menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas sudah di hadapan Nabi, dia langsung sujud, nyium dua kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dielus-elus sama Nabi, dipeluk-peluk sama Nabi. Setelah selesai, setelah diem ini si onta, keluar Nabi dari kandang tersebut. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, kenapa ma balul ba'ir ya Rasul? Apa yang terjadi dengan si jamal ini tadi ya Rasul? Apa yang terjadi sama onta ini tadi ya Rasul? Katanya Rasulullah, ini onta barusan ngadu sama aku. Ngadu, judulnya ngadu niku kalau orang sekarang loh, wadul, curhat. Onta lo curhatnya sama Nabi, kok jenengan di media sosial, aku lagi gini, aku lagi gini. Ini onta lebih merasakan cintanya Nabi, lebih merasakan rindu kepada Nabi, lebih merasa tenang ketika bersama dengan Nabi. Ini onta, ojo sampai kalah awake dhewe. Jangan sampai kalah kita dengan seekor onta. Setelah itu katanya Rasulullah, apa yang terjadi sama onta ini? Katanya para sahabat, ya Rasul, apa yang terjadi dengan onta ini? Onta ini barusan curhat sama saya. Katanya dia, ya Rasul, saya ini syakau. Jadi dia curhat atau wadul tentang tabiat tuannya yang seringkali nyuruh dia kerja terlalu berat di siang hari, tapi dikasih makannya itu sedikit. Jadi mek dikongkon kerja ya Rasul, saya kalau di musim panas disuruh begini, saya kalau di musim dingin disuruh begini, nanti saya begini, pagi siang malam ndak kenal waktu, saya ndak sempat istirahat, ndak sempat geletak, ndak sempat gelujurne kayak jenengan niku, gelujurne punggung, ndak sempat saya ya Rasul. Sudah gitu makanannya dicerit-cerit lagi, makanannya ndak dikasih dengan layak lagi ya Rasul. Maka katanya para sahabat ini yang punya unta tersebut, ya Rasul, wallahi li ajlika ya Rasul, demi Allah wahai Rasul, karenamu, karena engkau telah menenangkannya, karena dia curhat sama jenengan, mulai detik ini la na'malu lahu, ndak akan tak perkerjakan lagi, tapi tak kasih makan seumur hidupnya. Ndak akan tak pakai untuk bawa barang lagi ya Rasul, ndak akan tak pakai, ndak tak tunggangi lagi ya Rasul, wes tak openi, biarkan dia seneng-seneng di dalam kandang. Unta kesawapan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kesawapan namanya. Dapat berkahnya Nabi, dapat doanya Nabi, dapat penyelamatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kejadian yang lain dikatakan ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tahu-tahu dari kejauhan ada seekor unta besar sekali lari dengan kencang menuju tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan kalau lagi duduk di pinggir jalan, tahu-tahu ada motor biantar, sudah gitu ini yang dituju tempatnya kita, kira-kira kita ngapain? Ngadeg kabeh gitu. Kalau duduk di situ bunuh diri namanya. Berdiri, maka para sahabat dikatakan waktu itu sudah, ya Rasul itu ada onta ya Rasul, ada onta mau nabrak kita ya Rasul. Katanya Rasulullah, tenang kalian, duduk aja. Katanya Rasulullah disuruh duduk. Ternyata benar, si onta ini yang pertamanya lari kencang, tambah pelan sampai datang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diusuk-usuk sama Nabi. Akhirnya dia berdiri di sebelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak lama setelah itu ada rombongan orang-orang lari juga nyari si onta. Sampai kelihatan ontanya di sampingnya Nabi. Katanya rombongan ini tadi bilang, ya Rasulullah, hadza ba'iruna. Ya Rasul, ini ontanya kita. Katanya Rasulullah, waktu itu juga Rasulullah mengatakan, bi'sal qaumi antum. Sejelek-jelek kaum ini kalian. Lima ya Rasul. Kenapa ya Rasul? Ini onta barusan curhat sama saya, barusan ngomong sama saya. Apa ya Rasul? Apa yang dikatakan onta tersebut? Katanya onta ini, ya Rasul, saya itu dari kecil diopeni sama keluarga tersebut sampai saya dewasa. Ketika saya dewasa, saya kerja untuk mereka. Dibawa dagang, dibawa ini, dibawa bepergian dan lain sebagainya. Sampai ketika saya sudah masuk usia nikah, istafhaltumuni. Saya dinikahkan juga, bukan sama yang saya suka lagi. Saya dipaksa nikah. Bukan dipaksa, ya udah gitu sih. Jadi si onta ini bilang, saya diambil sperma saya, dimasukkan ke onta betina, sampai akhirnya mereka dikaruniai sama Allah Ta'ala ibilan kathiron, dapat anak-anak onta lain yang sangat banyak. Allah ngaruniakan mereka anak-anak onta lewat saya. Dan sekarang ketika saya sudah tua renta, wes ndak kuat nyambut gawe, sudah ndak mampu lagi punya anak, juga sudah ndak punya. Saya dengar dengan telinga saya, mereka greneng-greneng mau nyembelih saya. Ora yo mesak. Jadi katanya para sahabat, katanya ini yang punya onta itu bilang, ya Rasul, asaba alainal qahat ya Rasul, tapi kita ini memang lagi di musim yang sulit ya Rasul, ekonomi kita lagi sulit, jadi kita tidak punya pilihan selain nyembelih unta tersebut. Katanya Rasulullah, kalau gitu dolenan, kalau gitu jual sama saya, tak beli. Katanya rombongan ini tadi, loh idan kalau jenengan yang pengen onta ini buat jenengan, nggak usah dibayar. Katanya Rasulullah, nggak, tak bayar. Ini loh Rasulullah, harga temannya Rasulullah itu seperti itu. Bukan malah harga teman nggak milik bayar, harga teman ngenyangi kenemenan. Kalau ngenyang tok gitu nggak apa-apa, ngenyangi kenemenan ini loh. Nah ini akhlaknya Rasulullah. Rasulullah tahu betul orang-orang ini lagi butuh uang. Orang-orang ini lagi butuh harta. Mereka butuh sama ontanya. Kalau tidak ontanya yang mereka dapat, harta yang setara atau yang sesuai dengan harga onta tersebut, dibayar sama Rasul, dibeli sama Rasul. Setelah itu, setelah orangnya pergi, selesai kan masalahnya. Setelah selesai masalahnya, dipaluk ini onta sama Rasulullah, dikatakan, ya Jamal anta qaliqun, wahai onta silahkan pergi, sekarang kamu bebas. Anta qaliqun. Katanya para sahabat yang masih ada di sekitaran Nabi waktu itu, tahu-tahu ngelihat si onta ini, moncongnya onta, mulutnya onta itu
mendekati telinganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kharra. Kharra itu kayak ngomong, kayak bicara, seperti bicara. Dan ketika unta ini dekatkan mulutnya ke telinganya Nabi, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Fabaka. Setelah itu beliau nangis. Jadi Rasulullah bilang amin, 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 setelah itu nangis. Setelah untanya pergi, setelah unta itu tadi pergi, para sahabat nanya, ma balul ba'ir ya Rasul? Apa yang dibilang sama unta ini ya Rasul? Apa yang dikatakan sama unta ini ya Rasul sampai jenengan bilang amin, amin, amin? Katanya para sahabat, katanya Rasulullah mengatakan, awalan, pertama kali dia membisikkan di telingaku, jazakumullahu anni wa an ummatika khairal jaza. Terima kasih ya Rasul, terima kasih ya Rasul, jenengan sudah sangat berjasa untuk saya secara pribadi, juga untuk seluruh umatmu. Jenengan ngajarkan kita sholat, jenengan ngajarkan kita puasa, jenengan mengenalkan kita zikir-zikir, jenengan ngajarkan kepada kita doa-doa, jenengan ngajarkan kepada kita gimana caranya mendidik anak, gimana jadi seorang istri, gimana jadi seorang ayah, gimana jadi seorang pemimpin, gimana jadi seorang pejabat. Kita mau balas Nabi Muhammad dengan apa? Jazakumullahu khairan anni wa an ummatika khairal jaza. Terima kasih untuk saya pribadi dan juga mewakili seluruh umat. Maka Rasulullah bilang amin. Rasulullah waktu itu bilang amin. Setelah itu yang kedua, unta ini mengatakan sakkanallahu ru'ba ummatika kama sakkanta ru'bi. Ya Rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menenangkan ketakutan-ketakutan berlebihan yang ada di dalam jiwa-jiwa umatmu sebagaimana jenengan sudah menenangkan ketakutanku. Jadi unta ini tahu persis Rasulullah. Jadi doa dengan mengatakan sakkanallahu ru'ba ummatik, ya Rasul, semoga umatmu jadi umat yang ndak tekwedinan, ndak terlalu takut di dalam melangkah, ndak terlalu mikir panjang, ndak terlalu melakukan sesuatu dengan pikiran-pikiran mereka masing-masing, ndak ya Rasul. Kama sakkanta ru'bi, sebagaimana jenengan sudah menenangkan rasa takut saya. Rasulullah bilang amin, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, yang ketiga, unta ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, haqqanallahu dima'a ummatik kama haqqan tadami. Katanya unta, ya Rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala mencegah pertumpahan darah dari umatmu sebagaimana engkau menyelamatkan darahku sekarang ini. Katanya Rasulullah amin. Dan yang terakhir, si unta ini mengatakan la sallatallahu alaika aduwan min dakhiliha bal min kharijiha. Ya Rasul, semoga umatmu ini nanti fitnah yang terjadi dari umatmu itu bukan dari dalamnya tapi dari luarnya. Rasulullah tidak bilang amin tapi beliau nangis. Rasulullah tidak bilang amin tapi beliau nangis. Kenapa kok seperti itu? Karena Rasulullah tahu sendiri Allah Subhanahu wa taala min sunnatillah. Jadi termasuk ujiannya Allah taala kepada umat manusia, fitnah terbesar itu bukan kita melawan orang kafir, bukan kita melawan orang-orang non-muslim, tapi musuh terbesar itu adalah orang-orang munafik yang ada di dalam tubuh Islam itu sendiri. Ini fitnah terbesar. Dan ini jadi sunnatullah, dan ini jadi sesuatu yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala untuk ngetes. Jadi ujiannya kita semua ini lebih sulit dibandingkan memerangi orang kafir. Rasulullah cuma nangis mendengar perkataan si unta tersebut. Jadi kayak gini,
Ini unta faham kepada siapa dia mengadu, kepada siapa dia minta pertolongan, bagaimana dia berterima kasih. Semua yang disinggung sama si unta ini tadi, ummatik, 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 buat umatmu ya Rasul, selamatkan umatmu ya Rasul, aku ndongakne umatmu ya Rasul. Kenapa kok unta ini nyari perhatiannya Nabi lewat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia tahu persis sesuatu yang paling menyenangkan untuk Nabi, sesuatu yang paling bikin senengnya Nabi adalah ketika kita rela untuk berkhidmah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minterkan umat, nyenengkan umat, ngasih makan kepada umat, ngasih minum kepada umat, bikin penyelamatan untuk umat. Ini jalan yang paling dekat dengan cara pikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa, kita kalau pengen nyenengin Nabi Muhammad, jalan utamanya adalah pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senangkan mereka, gembirakan mereka. Kalau mereka kesusahan, hibur mereka, bantu dengan kemampuan kita. Kalau mereka tidak bisa sekolah, sekolahkan mereka, pintarkan agar mereka paham dan kenal seperti apa nabinya, bagaimana cara menyelamatkan umatnya. Ini unta ngerti makna tersebut, makna yang luar biasa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya dikaruniakan sama Allah Ta'ala cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, senang kepada Nabi, pengen berkorban untuk Nabi, doa selalu untuk dekat dengan Nabi, bahkan sampai ke tingkat dikaruniai sama Allah Ta'ala bisa mimpi melihat Nabi di dalam tidur-tidur kita. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya senantiasa dikasih kesehatan sama Allah Ta'ala, dikasih keberkahan sama Allah Ta'ala, diringankan langkah-langkah kita untuk melakukan kebaikan, berjalan menuju kebaikan bareng-bareng di dunia kita bersama-sama sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dan anak cucu kita ditakdirkan sama Allah Ta'ala jadi anak-anak yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ilm, ahli Quran, ahli yang bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang baik, kematian dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.